Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke buah ragi. Karena mic-nya mati-mati, maka diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke kain terpal. Kalau cinta bersemayam di hati, lumpur pun terasa hambal. Tadi kata Pak Camat, Ustadz Somad, jamaah kami di Kaju ini walaupun tanahnya becek, tapi mereka terasa duduk di atas karpet. Pas saya lihat ke bawah, macam sawah memang. Apa yang membuat orang mau meninggalkan rumahnya yang nyaman, yang tenang, yang adem, yang ayam, yang membahagiakan, meninggalkan sinetron yang hilang 2 episode malam ini, meninggalkan kamarnya yang ber-AC, selimut, beludro, yang semua itu dia tinggalkan, datang kemari ke tengah sawah. Ini sawah atau lapangan bola? Mau datang ke lapangan bola Kaju, itu jawabannya satu kata, cuma satu, cinta. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang yang berkulit hitam, datang, yang hitam jangan tersinggung ya. Saya pun hitam juga, hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lututnya bekudis. Ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat dan erat. Lalu sahabat ini ditanya oleh Nabi, "Kenapa engkau memeluk aku?" Dia menjawab, "Aku tidak yakin berjumpa dengan engkau di akhirat ya Rasulullah, maka aku engkau peluk, engkau kuat dan erat." Apa kata Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka cinta kita sudah habis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau ada adik-adik yang jomblo ditanya orang, "Kok enggak jatuh cinta?" Cintaku sudah habis untuk Nabi. Setuju? Oh, setuju orang nih. Siap-siap kalian tak dapat cintanya. Cinta yang kekal abadi adalah cinta kepada Allah. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syarat cinta kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, tiba-tiba malaikat bertanya, "Wahai orang Kaju, apakah kalian cinta kepada Allah? Apakah kalian cinta kepada Rasulullah?" Mana buktinya?
Buktinya mereka datang walaupun kena hujan lebat, tapi udah berhenti. Mereka datang walaupun tak ada karpet. Abdul Somad datang karena disediakan karpet. Abdul Somad datang karena di atas pentas. Abdul Somad datang karena disambut dengan tola'al badru alaina. Maka cinta yang paling murni adalah lebih tulus daripada cinta Ustadz Abdul Somad adalah cinta jamaah kepada Allah. Betul? Betul pula kata jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Kalau cinta kepada manusia membuat lautan tidak terasa jauh, melihat bukit tidak terasa tinggi, padahal cinta kepada manusia, apalagi cinta kepada pencipta manusia. Apalagi cinta kepada Allah. Tapi ada ungkapan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tak ngutang. Jadi kita perlu mengenal Allah supaya jatuh cinta kepada Allah. Itulah ngaji kita dengan para abu, dengan para abi. Malam ini ada abu, ada abi, ada tengku, ada abia, ada abati, ada alim, ada ulama, ada ustadz. Mudah-mudahan kita doakan para abu, abi kita panjang umur. Barokah ilmunya untuk kita semua. Mereka lah yang mengajarkan tentang Allah kepada kita. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar kalam. Itu semua adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada pengajian di masjid tentang sifat 20, tentang akidah tauhid, datang atau tak datang? Datang untuk menanamkan kecintaan. Tapi saya tidak perlu bercerita tentang cinta kepada Allah, kepada anak-anak muda yang ada di Kaju. Lihatlah mereka berdiri semuanya. Mudah-mudahan semua yang letih, semua kaki yang tegang uratnya, semua sakit-sakit disembuhkan Allah. Yang ada dililit utang dilepaskan utangnya. Mak, kuat kali amin ya. Yang belum ada jodoh dijumpakan jodoh yang baik. Oh, lebih kuat lagi. Malam ini doa kita lebih dari 40 orang. Lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta membuat orang bersama di Kaju, bersama juga di surga Jannatul Firdaus. Bersama di Kaju, bersama di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar kita pun akan berdiri tegak. Kenapa tegak berdiri? Karena kita bukan tamu terhormat yang sediakan kursi. Kita akan berada di padang mahsyar panas terik. Yaumal taffatis saqu bis-saq. Betis berjumpa dengan betis. Kenapa betis jumpa dengan betis? Karena tegak berdiri. Kalau duduk, lutut jumpa dengan lutut. Berdiri, kita bukan tamu terhormat. Kita adalah orang yang akan disidang dengan segala dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa pikiran, dosa lisan, dosa semua tangan dan kaki. Mudah-mudahan pulang kita dari majelis ini semua dosa kita diampunkan Allah. Majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis ilmu, majelis kita bukan majelis lara, majelis kita bukan majelis sia-sia. Maka kalau majelis itu zikir, mana buktinya majelis ini majelis zikir? Tidak bersatu antara laki-laki dan perempuan. Itu ciri majelis zikir. Yang di sini perempuan semua. Yang di sini laki-laki semua. Kau tengok ada macam-macam perempuan sih. Orang tuh terjebak salah pintu masuk tadi. Gak apa-apa. Ketika selesai acara tabligh akbar ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum.
berdirilah kamu dan semua dosa kamu diampunkan Allah. Bubar pulang kita, semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Masa cuma istighfar dosa bisa hilang? Mandi taubat. Mandi taubat. Niatnya Pak Ustadz, aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Mandinya di mana Pak Ustadz? Shower. Saya tak ada shower di rumah Pak Ustadz, gayung. Tak ada gayung Pak Ustadz, pergi ke sungai. Takut di sungai Pak Ustadz, masuk ke laut. Kalau di laut dosa saya hilang Pak Ustadz, bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Habis mandi, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tadi berangkat dari rumah, tak ada niat pengajian. Terus kenapa kau datang di tanah lapang sepak bola Kaju ini? Karena tiba-tiba macet, daripada kuteruskan bagus aku belokkan ke sini. Betapa dari rumah tak ada niat untuk buat baik. Ternyata di tengah jalan dapat kebaikan. Mudah-mudahan yang sudah hadir ini istiqomah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu datang sebagai rahmat. Bahasa Arabnya rahmat. Bahasa kitanya adalah cinta dan kasih sayang. Makanya Al-Quran itu kalau kita buka baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah Maha Kuasa untuk mengazab. Padahal Allah punya neraka untuk menyiksa. Tapi ayat Quran yang pertama bukan dengan nama Allah yang Maha mengazab. Bukan. Dengan nama Allah yang Maha menyiksa. Bukan. Tapi yang pertama adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua pulang dari pengajian datang anaknya bertanya. Ayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu apa terjemahnya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apa beda kasih sama sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Terus bedanya, kata Ustadz, tak boleh banyak tanya, nanti banyak tanya masuk neraka. Itu untuk menutupi kebodohan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya sayang Allah untuk semua makhluk. Yang baik dapat, yang jahat dapat. Yang sholat hidup, yang tak sholat lebih panjang pula umurnya lagi. Yang datang pengajian sehat, yang mabuk ada juga yang mati. Banyak juga yang sehat. Makanya orang kalau tidak paham konsep cinta Allah, kalau tak ngerti bismillah, komplain dia. Ustaz Somad, saya yang sholat, saya yang ke masjid, kok saya sehat? Kawan saya itu mabuk, sehat juga. Mana keadilan Allah? Dia tidak paham makna bismillahirrahman. Makna Rahman, semuanya dapat. Macam kita pagi ngambil beras, kasihkan ke ayam. Semua ayam dapat, ayam baik dapat, ayam jahat dapat, ayam sakau dapat, ayam mabuk dapat. Semuanya dapat. Begitu jugalah Allah memberikan nafas, memberikan nyawa, memberikan paru-paru. Maka jangan heran, Fir'aun hidup, Karun hidup, Namrus hidup, babi. Itu karena Allah punya sifat Bismillahirrahman. Jadi yang hari ini bingung, insya Allah hilanglah bingungnya. Heran saya Pak Ustadz, tetangga saya, kawan saya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah pengajian, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu karena kasih sayang Allah.
tapi ada yang khusus untuk orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Hanya yang beriman, hanya yang soleh, hanya yang baik, hanya yang beribadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Ghafurur Rahim. Kenapa tidak Ghafurur Rahman? Karena ampunan Allah hanya turun kepada orang yang beriman. Lalu kalau masih ada kebencian dalam hati kita, kita memandang kawan itu, lawan itu dengan pandangan kasih sayang. Kalau ada tetangga kita tidak mau ke masjid, itu yang salah dia atau kita? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti kalau dijawab yang salah kita, disalahkan Ustaz Somad. Kita salahkan dia, disalahkan juga. Bagus diam aja. Kalau ada tetangga kita yang belum sholat, kalau ada tetangga perempuan yang belum pakai jilbab, kalau ada tetangga yang pakai rok setengah tiang, kalau ada tetangga yang pakai baju yang belum selesai dijahit, udah diambil. Maka sesungguhnya yang salah itu kita. Kenapa tidak mengetuk pintunya untuk datang sholat berjamaah? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji sholat. Apa? Kau pulang aja aku sholat. Belum kau lahir aku udah haji 4 kali. Enggak kau tengok nama aku di kartu undangan. Hahaha. Anak-anak muda tidak marah. Kenapa? Karena dia memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Adik, pakai jilbab ya adik. Apa kau suruh-suruh aku pakai jilbab? Terserah aku lah. Neraka-nerakaku, urus saja surgamu. Kenapa kau pacaran? Untuk apa kau urus aku? Motor-motor aku, duit-duit aku, yang mabuk aku, yang sakau aku, yang mati aku, apa urusanmu? Memang itu urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Lama-lama marah juga aku jadinya kan. Marahnya itu pun karena cinta. Kenapa marah? Karena marah tidak ingin azab datang, tidak ingin kawannya masuk neraka. Musuh bebuyutan Nabi, namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Yang bisa jawab, jawab. Yang tak ingat, gerakkan aja mulut. Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan membawa 3.000 tentara menyerang kota Madinah. Mereka hancurkan Madinah. Pada perang Uhud, gigi Nabi patah. Ketika itu Nabi bersembunyi di bukit Uhud. Datang Abu Sufyan membawa kuda berwarna hitam. Menginjak jenazah-jenazah. Menantang, mana Muhammad, mana Muhammad. Hari berganti, musim berubah. Peristiwa itu terjadi tahun ketiga, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Di tahun ke-8, Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Memakai baju besi, memakai tombak, membawa pedang. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Seandainya Abdul Somad lah yang jadi panglima perang waktu itu. Apa kata Abdul Somad? Serang Abu Sufyan, matikan dia, gunting telinganya, potong hidungnya, jadikan buah rantai. Apa kata panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah? Dia cabut pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka menyerang kita, sekarang kita serang mereka. Apa jawab Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada dendam kesumat. Iya Pak Ustadz, Ustadz ceramah aja yang enak menggerakkan anak lidah. Tapi kalau yang mengalami kan berat juga Pak Ustadz. Betul, betul, betul. Saya udah berusaha untuk menanamkan kasih sayang dalam hati saya Pak Ustadz. Tapi diejeknya saya selalu Pak Ustadz. Kalau kau diejeknya, dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu 2 kali. Lempar pakai bunga mawar dan melati 2 kali. Dilemparnya 3 kali. Lempar dia pakai bunga 3 kali. Untuk yang ketiga ini, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Berarti masih dendam. Aku mancing aja itu tadi. Ini jamaah ini main setuju-setuju aja.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak sakit hati Pak Ustadz? Aku yang menemani daftar kuliah, aku yang selalu mencarikan jadwal, bahkan aku yang berikan contekan, tapi tiba-tiba wisuda dia yang ngantar Pak Ustadz. Cinta tidak selalu harus memiliki, guys. Hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama, husnuzan. Husnuzan dengan Allah. Boleh jadi dia yang kau inginkan, dia yang kau cintai. Tapi Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya. Bapaknya kaya raya, anak tunggal semata wayang, dan bapaknya sedang di ruang ICU. Mau? Dasar matre. Hubungan kita dengan Allah itu selalu husnuzan. Minta sama Allah itu dengan rasa sayang, bukan maksa Allah. Ini banyak nih anak-anak muda nih kalau berdoa maksa Allah. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang jodohnya udah ada, matikan ya Allah. Ini doa kok maksa. Kata Allah, hai malaikat maut, cabut nyawanya. Baru kau tahu. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Boleh saya kasih nama anak saya Qais, Pak Ustaz? Boleh. Panggilan siapa? Koi. Namanya Qais. Jatuh cinta sama perempuan. Nama perempuannya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya Laila ini lahir waktu malam. Hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Jatuh cintalah Qais sama Laila. Rupanya tak sesuai dengan keinginan. Nasib berkata lain. Datang ayah si Laila, dinikahkannya Laila dengan laki-laki lain. Akhirnya apa yang terjadi pada Qais? Gila si Qais. Maka disebut dia dengan Laila Majnun artinya Majnun gila, tergila-gila pada Laila. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersyair dengan syair-syair. Datanglah orang menjumpai Qais. Wahai Qais, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Kalau kau disuruh pilih, dunia beserta kenikmatannya atau Laila? Hai Qais, kau pilih dunia atau Laila? Oh, ada juga Qais. Datang orang bertanya kepada Qais, ya Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kau suka cinta kepada Laila atau dunia beserta isinya? Qais pun menjawab. Apakah jawab dia? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isinya. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau ada yang jatuh. Kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, apalagi cinta kepada pencipta Laila. Apalagi besar kali buih keluar dari mulutku. Kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, kalau begitu cinta kepada kekasih, apalagi cinta kepada Allah. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Maka jangan heran kalau ada anak muda yang jam 11 sudah datang ke masjid. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah, maka hatinya tergantung di masjid. Dulu, kata orang, nanti setelah ada internet, anak muda otaknya akan dirusak oleh YouTube. Nanti setelah ada grup WhatsApp, anak muda tidak lagi pengajian. Karena kepalanya sudah diisi musik, rock, metal, R&B. Tapi lihatlah di Kaju. Ini yang hadir malam ini anak muda atau orang tua? Anak muda, orang tua mana bisa begini ramai, Masya Allah. Ini kalau saya lihat wajahnya, anak muda semua. Sebaya-sebayalah antar kami.
Apa maknanya? Panitianya muda, jamaahnya, ini semua menunjukkan bahwa yang mereka prediksi dulu, kita buat Twitter, kita buat WhatsApp, kita buat handphone, kita buat YouTube, kita buat Facebook untuk merusak anak muda. Akhirnya sekarang anak muda tetap ramai menghadiri tabligh akbar. Allahu Akbar. Yang ada handphonenya pakai senter bisa dihidupkan. Yang tak ada senternya masukkan aja ke kantong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai para wali-wali Allah, wahai para malaikat, saksikanlah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini tanggal merah ini kan? Tanggal merah libur. Anak-anak muda maunya jalan sana, jalan sini, bonceng sana, bonceng sini. Tapi di Kaju hari ini, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Yang ini kan tanggal merah ya, kita jalan ya, nggak ada jalan-jalan, pengajian, pacaran, dosa, maksiat. Terus kita jalan kapan? Nanti setelah habis pengajian. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami yang ada di Kaju nih ya Allah. Ustadz Somad nih dari tadi ceritanya cinta, kasih sayang anak muda. Terus kami yang tua-tua nih Pak Ustadz? Tidak ada yang tua malam ini, semuanya muda. Kalaupun ada tua, itu hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Setuju? La yadkhulul jannata ajuzun, tidak masuk surga orang tua. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua menjumpai Nabi. Kata Nabi, kenapa kau menangis? Karena orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, maksud orang tua tak masuk surga, nanti ketika masuk surga, semua yang tua berubah jadi anakmu. Di surga itu umur orang 30, 31, 32, 33. Macam saya inilah. Kita ini nanti semuanya masuk surga dalam keadaan muda, sehat, walafiat. Amin. Nanti kalau ada adik-adik masuk ke dalam surga, nengok ada orang mirip macam saya. Kayak Ustadz Somad, akulah itu. Kalau nanti di surga nampak kok, macam-macam orang Kaju. Memang itu tak salah lagi. Semua yang hadir malam ini masuk surga. Yang tak hadir masuk neraka. Jangan. Mungkin tak hadir karena sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mungkin tak hadir karena sibuk security jaga malam, mudah-mudahan berkah rezekinya. Aku memang tak datang Pak Ustadz, tapi aku nonton streaming dari mana? TikTok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang lapang macam kita. Kenapa yang Ustadz ceramah itu selalu anak muda? Karena anak muda itu masa depan, orang tua itu masalah. Kami yang udah tua nih, saya, itu masa lalu. Yang masa depan itu aku dan kamu. Lah macam tahu aja kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Ustadz Abdul Somad bisa datang ke Kaju? Yang membawa saya ke Kaju ini adalah cinta.
Kasih sayang kepada orang Kaju. Kenapa orang Kaju menyambut Ustadz Somad? Orang Kaju menyambut juga karena cinta dan kasih sayang. Gara-gara cinta orang jadi cantik atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? Saya ulang sekali lagi. Memang orang kalau belum makan mie Aceh susah mikir. Gara-gara cinta lalu nengok orang cantik atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? Begini, kalaulah gara-gara cantik lalu jatuh cinta, kenapa ada orang ganteng bininya tak cantik kali? Itu menunjukkan bahwa dia nikahnya ditangkap hansip. Bukan. Itu menunjukkan bahwa gara-gara cintalah maka bini itu nampak cantik. Ini Ustadz ini jawabannya ngawur. Itu ada dalam Al-Quran, Besti. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diciptakannya antara kamu dan perempuan itu cinta dan kasih sayang. Mawaddah, rahmah. Apa beda mawaddah sama rahmah? Mawaddah itu melihat fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah yang dilihat adalah rasa sayang, rasa mengayomi, rasa melindungi. Kalau cinta melihat kelebihan. Kalau sayang menutupi kelemahan. Jadi laki-laki perempuan bisa berjumpa itu karena dikasih Allah rasa cinta. Ustaz Somad. Ya, apa tandanya perempuan itu jodoh kita Pak Ustadz? Mana aku tahu. Bukan ada alat ronsennya. Jadi saya tanyalah tetangga saya dulu. Apa yang ada di pikiranmu sama macam pikiranku juga dulu waktu masih muda-muda. Pak, apa tandanya itu jodoh kita Pak? Kata bapak tetangga saya ini menjawab, asal bergetar hati kita itu berarti jodoh. Rasa-rasanya asal menengok perempuan bergetar. Kalau kalian masih bergetar nengok perempuan berarti sehat. Tapi yang paling parah, nengok laki-laki pun bergetar juga. Berarti LGBT kalian. Ya Allah selamatkan anak-anak muda Kaju dari LGBT ya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada nampak kalian yang agak-agak melambai, tangkap segera, serahkan ke Bapak Babin Kamtipmas. Siap? Tangkap, serahkan ke Babin Kamtipmas, biar dilatihnya latihan di kantor Polsek. Siap! Gerak! Siap! Makanya ibu-ibu waktu mengandung anak banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Siapa yang bawa Ustadz Somad ke Kaju? Pakai Google Map. Mana mungkin yang membawa saya kemari ini adalah sahabat saya. Sama-sama di Mesir, bedanya mereka senior saya. Mereka angkatan 96, saya angkatan 98. Tolong maju ke depan biar dipoto jamaah, biar nampaknya. Yang pertama namanya Haji Tengku Fadil Rahmi. Saya mau mendampingi saya di sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Mendampingi di sebelah kanan, senior saya juga. Tamat dari Dayah, tamat dari Gontor, Jawa Timur. Melanjutkan ke Kairo, angkatan 96, saya 98. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Mendampingi di sebelah kanan. Masya Allah, sudah nampak? Orangnya ganteng, cerdas, cuman yang kurang membahagiakan ibu-ibu, mereka ini udah menikah. Kenapa Ustaz suruh mereka ke depan? Mereka ini kan kakak kelas saya, senior saya, abang saya. Kapan lagi saya bisa nyuruh mereka? Sekarang inilah masanya. Tengok mukanya baik-baik, udah jelas? Nah, ada yang nampak mirip macam ini di baleho?
Nah, itulah dia. Mereka inilah yang mengatur jadwal saya. Tahun 2017 saya diusir dari Hong Kong, hati saya sedang berduka. Tengku Fadil Rahmilah yang membawa saya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata sudah 7 tahun saya bolak-balik dibawa. Dilanjutkan lagi oleh Tengku Nazarudin. Masya Allah. Silakan duduk Tengku. Udah kalian ambil fotonya tadi? Mantap, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersama kami di Mesir, bersama di Aceh, bersama di Kaju, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, aku malu mau berdoa sama Allah minta masuk surga. Kenapa kau malu? Dosaku banyak sekali Pak Ustadz. Kalau gitu kau masuk neraka lah. Di neraka pun aku nggak kuat Pak Ustadz. Suruh masuk surga malu. Suruh masuk neraka nggak kuat. Jadi kau mau kemana? Emperan surga pun jadilah Pak Ustadz. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Karena dosaku banyak. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Berapa banyak dosamu rupanya? Zunubi mislu a'dadir rimali. Zunubi dosaku. Mislu seperti a'dadir rimali. Seperti sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Saya kalau diminta muhasabah berzikir malam ketika sedang iktikaf di masjid, yang paling jago iktikaf itu Ustadz Zul Arafah, kakak kelas kami di pesantren Darul Arafah. Kenal Bapak Ibu? Ustadz Zul Arafah kalau udah berzikir, ya Allah, saya pernah juga mimpin zikir, dipesan sama yang ngundang, Ustadz nanti berzikir usahakan jamaahnya nangis. Iyalah saya bilang, ya Allah, dosa kami banyak. Saya dengar, enggak ada yang nangis. Wah, gawat ini, gimana cara membuat orang nangis? Udah saya hitung 5 menit, enggak ada juga yang nangis. Lama-lama nangis saya. Saking kan sedihnya hati saya. Saya sedih bukan karena dosa saya, karena orang ini tak menangis-nangis. Pas saya menangis, menangis juga orang itu. Pas pulang saya tanya lah jamaah, kau nangis tadi waktu iktikaf? Iya Pak Ustadz. Kenapa kau nangis? Ku tengok kanan nangis, kiri nangis, enggak enak. Aku nangis juga kata dia. Jadi memang kalau kita sendirian di rumah, sholat tahajud sendiri, mungkin susah untuk nangis. Tapi kalau berjamaah, maka kalau ada iktikaf, hadiri iktikaf dalam rangka memperingati tsunami. Hadirlah, hadirkan wajah almarhumah ayah, almarhumah ayah pula. Almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum nenek, almarhum. Maka itu semua membuat kita melelehkan air mata. Yang laki-laki menangis, ya Allah. Kok kenapa menangis? Gak jadi nikah Pak Ustaz. Sangka buat dosa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak ini laki-laki perempuan berzikir nggak nangis, sholat nggak nangis, berdoa nggak nangis, itikaf nggak nangis, tahajud nggak nangis. Pas nonton film India habis tisu 3 kotak. Dasar gombal. Air mata ini pun mengalir karena cinta. Ibu melahirkan anak. Melahirkan anak itu sakit kan Bu? Meregang nyawa. Kalian adik-adikku laki-laki, tolong jangan kalian lawan emak kalian. Pulang dari sini, belikan makanan, antar ke emak, cium tangannya, bahagiakan dia. Karena melahirkan itu menyakitkan. Ini banyak kadang anak-anak muda nih, disangkanya melahirkan ini, lahir ke dunia ini macam bersin. Akhirnya melahir. Pikir melahirkan ini, meregang nyawa. Dijahit kulitnya robek. Begitulah susahnya. Tapi begitu anaknya sudah lahir, datang bidan membawakan bayi, ibu tersenyum apa tak senyum? Senyum si ibu. Kenapa tersenyum? Padahal sakit. Itulah yang tak bisa dirasakan oleh laki-laki. Sehebat apapun kalian, apalagi bencong.
Kenapa perempuan yang baru melahirkan, baru dijahit, bersimbah darah, selamat dari nyawa, melayang. Tapi ketika anaknya datang, dia tersenyum. Kenapa? Karena ada yang mengalahkan rasa sakit, yaitu cinta itu luar biasa. Nanti kalau ditanya orang, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi malam? Entah apa-apa aja, pokoknya cinta sih, cinta. Muak kali aku nengok dia. Kita bukan cinta tentang laki-laki dan perempuan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ibu. Ibu tidak pernah membalas. Pernah ibu ngasih tahu ke anak, aku melahirkan kau susah, maka nanti buatkan aku rumah, belikan aku mobil, belikan aku gelang emas sebesar rantai sepeda motor. Nggak pernah. Mereka cuman minta kalian pakai baju koko, kain sarung, sholat Jumat. Iya kan, Bo? Tengok. Malam ini bahagia kali ibu kalian menengok kalian datang tablik akbar. Kusangka anakku tadi Pak Ustadz mau ngebut. Pakai celana jin, pakai kaos sobek. Rupanya dia datang tablik akbar. Memang penampilannya setan Pak Ustadz. Tapi jiwanya malaikat Pak Ustadz. Lebih baik daripada Ustadz baju koko isinya hantu. Aku pula yang kena. Ibu-ibu doakan anaknya dengan cinta ya Bu. Ya Allah, berkat cinta kasih sayangku kepada anakku, jadikan dia penghuni surga ya Allah. Begitu, jangan karena ibu marah, ibu panggil sini kau setan. Untung anaknya tak mau melawan. Kalau emaknya mau melawan, sebentar ya mamak setan. Cinta kasih sayang ibu akan berbalas kasih sayang juga. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki. Oh iya memang laki-laki lah suami. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki. Laki-laki kalian, suami kalian punya ibu. Ibunya lah yang melahirkan. Ibunya yang menyusukan. Berjumpa dengan kalian di kampus. Berjumpa dengan kalian setelah dia berhasil S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung. Yang membesarkan dia siang dan malam. Tiba-tiba datanglah si ibu yang melahirkan itu. Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam. Pinjam duit 100.000 untuk emak buka puasa Senin Kamis ya. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Oh, hati-hati nasib kalian. Memang kalian sekarang jadi istri. Kalian yang megang duit. Kalian yang megang belanja. Suami kalian termasuk persatuan suami takut bini. Tapi ingat, kalian juga akan punya anak laki-laki dan kalian akan punya menantu perempuan. Waspadalah. Kalian anak lajang, nanti sampai masanya kalian akan menikah. Kalian dihadapkan pada dua, satu masa lalu, satu masa depan. Masa lalu adalah ibu, masa depan adalah istri. Maka kalian akan dihadapkan, sayang ibu atau sayang istri? Anak-anak yang luar biasa. Ibu, karena belum berbini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz bilang surga di bawah tapak kaki ibu kan Pak Ustaz. Memang betul, karena cintanya lah kau ada di dunia. Inilah Pak Ustaz, saya dilema nih Pak Ustaz. Kenapa? Ibu saya ngasih calon untuk dia. Saya udah punya calon juga Pak Ustaz. Jadi gimana? Maksud saya Pak Ustaz, dua-duanya mau saya nikahi. Istikharah dulu. Usolli sunnatal istikharah. Namanya istikharah apa? Istikharah cinta. Hasil istikharah itu gimana Pak Ustaz? Nanti pas mau tidur malam kau pejamkan mata, nampak salah satu. Mana nampak? 4 malah nampak Pak Ustaz. Kacau istikharah kau nih. Tanyakan ke ibumu, surga di bawah tapak kaki babysitter. Saking banyaknya sekarang surga di bawah tapak kaki pembantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta sesuatu yang pahit menjadi manis. Betul apa tak betul? Main betul-betul aja jemaah nih. Pergilah saya ke Bandung. Sampai ke Bandung jumpa sama Kang Aher. Kang Aher ini gubernur Jawa Barat waktu itu. Ustaz Somad, mau saya jamu dengan kopi juara internasional. Wow, amazing. Ini kopi Pak Ustaz, bibitnya bibit unggul, pilihan dari buah yang terpilih
jadi bibit terpilih, di tanah terpilih, hasilnya terpilih. Dan kopi ini sudah juara lomba musabakoh kopi internasional. Saya pun terkejut. Cocok tukang aher, coba kita tes kopinya. Masuklah ke mesin, masuk. Ini Pak Ustadz, langsung. Begitu dia. Gini caranya Pak Ustadz, dekatkan gelasnya ke bibir. Seruput Pak Ustadz. Jangan langsung telan Pak Ustadz, tahan sedikit. Habis itu dia telan. Apa kata dia? Manis Pak Ustadz. Ditanya, gimana Pak Ustadz? Pahit kali Pak. Kenapa dia merasakan kopi itu manis dan nikmat? Karena cinta. Kenapa Ustadz Somad tidak merasakannya? Karena Ustadz Somad minum teh manis. Sedangkan merasakan kopi saja perlu latihan yang lama. Apalagi merasakan manisnya tahajud di tengah bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Pas keterangan catatan malaikat, bangun malam, Real Madrid, Barcelona. Bangun malam, Liverpool. Bangun malam, kencing, kencing, kencing. Bangunlah malam. Kalaupun kencing mohon maaf, sempatkan berwudu. Jangan lupa usolli sunnatat tahajud. Mana tahu malam itu malam yang terakhir. Bangun pagi buka mata, nampak jam dinding. Bangun malam buka mata, nampak jam tangan. Bangun buka mata, nampak lampu menyala. Bangun buka mata, nampak handphone. Sampai masanya. Bangun buka mata, gelap. Tiba-tiba keluar suara. Marabuka. Ketika itu tak ada lagi gunanya harta, tak ada guna jabatan. Semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat-pejabat mati. Gubernur mati. Bupati mati. Camat. Jangan sebut, ada orangnya. Berani kali kalian. Polisi. Ada Pak Babin Kamtipmas. Berani kalian. Ustadz. Aku pun kalian gitukan juga. Mustarih wa mustarah minhu. Orang yang mati itu ada yang istirahat. Tapi ada orang yang mati, tetangganya istirahat gara-gara dia sudah mati. Pengumuman kepada seluruh jamaah RT 03 Masjid Al-Hidayah. Jamaah kita baru saja meninggal dunia. Bapak Fulan. Apa kata? Alhamdulillah ayam kami tak hilang lagi. Manusia ini ketika mati menghadap Allah, apa kata Nabi? Mustarih, istirahat. Tapi ada yang mustarah minhu, orang lain istirahat daripada kejahatannya. Kalau bisa, biarlah air mata orang meleleh mengenang kita mati karena kenangan yang indah. Kira-kira kalau saya mati, jamaah ini menangis atau ketawa? Menangislah jamaah mendengar ada tetangganya meninggal. Kok kenapa menangis? Sedih kali Pak Ustadz. Apa yang kau sedihkan? Hutangnya belum bayar. Innalillah wa inna ilaihi. Kita semua akan kembali menghadap Allah. Apa yang kita bawa? Kita meninggalkan dendam kesumat, meninggalkan kemarahan, meninggalkan hasad dengki, meninggalkan busuk hati. Tinggalkanlah cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua. Rabbana hablana minas salihin. Anak-anak yang hadir semua malam ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Tanggal 14 Februari 2024. Hari apa itu? Hari demokrasi, pesta terbesar di Indonesia. Maka saat itu pagi tanggal 14 itu banyak orang membawa cinta. Cinta apa? Serangan fajar. Cintanya cinta palsu. Kenapa palsu? Datangnya 5 tahun sekali. Apakah ibu mengambil duit itu? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Main setuju-setuju aja orang ini. Orang Kaju ini kaya-kaya. Dari mana Ustadz kaya? Tahu kaya? Tengoklah pentasnya aja. Gambar saya dibuat orang tuh besar kali.
Hebat orang Kaju. Jadi kalau datanglah pagi tanggal 14 Februari orang ngasih duit tak mempan. Kasih 50.000. Puih. Kasih 500.000. Upil. Kasih 5 juta. Wah banyak juga ini. Datang bawa 50 juta. Langsung diteleponnya Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Tengku Nazarudin. Tolong tanyakan Ustaz Somad. Ini ada orang ngasih duit. Tidak dalam amplop, dalam kotak. Banyak ini 50 juta. Sebentar kami telepon Ustaz Somad dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz ada duit haram pagi ini. Katanya cinta haram. Cinta haram. Kita bagi dua Pak Ustaz. Kita harus berkasih sayang. Sekali haram tetap Kenapa? Karena 14 Februari kita berada di tempat yang kecil namanya TPS. Menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan gara-gara 5 menit naik penjahat, pecandu narkoba, koruptor, pembunuh. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Takbir. Ustaz Abdul Somad bukan orang partai. Ustaz Abdul Somad bukan jurkam. Ustaz Abdul Somad menebarkan cinta dan kasih sayang. Karena cinta kepada Indonesia Raya. Karena cinta kepada bangsa dan negara. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah dari ulama. Cinta tanah air adalah bagian daripada itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Jangan ajarkan kebencian. Mentang-mentang bertetangga dekat rumah. Itu tetangga kita itu mobil baru, rumah baru. Itu koruptor itu makan haram tuh. Jangan kau lewat. Kau lewat rumahnya ludahi depan. Tuih. Doakan dia. Tapi sakit hati saya Pak Ustadz. Nengok rumah dia direhab kemarin. Demam saya 3 hari Pak Ustadz. Tiba-tiba saya tengok mobilnya baru. Masuk ICU saya Pak Ustadz. Masalah kita, tetangga yang ganti kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang ganti AC, kita yang beku. Betul Bu? Betul pula kata orang ini. Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Sama-sama kuliah, satu angkatan, satu kelas, sama-sama wisuda, sama-sama sarjana, sama-sama ASN, sama-sama kerja. Tapi jodoh berbeda, tiba-tiba undangan datang. Kuatkan jiwamu, sarapan pagi, datang ke acara pesta, naik ke pentas, ucapkan barakallah. Lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan kau simpan dendam kesumat sehingga dia akan menjadi kebencian. Ditanya sama kawan, itu yang nikah di hotel itu kawan kau kan? Iya. Kalian dulu sama satu kampus? Iya. Tapi gantengan kau, kenapa dia duluan? Iyalah, dia kan pakai pelet. Kenapa tidak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau satu angkatan sama dia? Iya. Sama-sama kuliah sama dia? Iya. Padahal kau lebih pintar, kau lebih ganteng, kau lebih kaya. Kenapa bisa dia dapat? Mungkin Allah sudah menyediakan untukku yang lebih hebat, yang lebih baik. Mana dia? Belum nampak lagi. Mudah-mudahan adik-adik semua selalu diberikan Allah kelapangan hati untuk menerima nikmat orang lain. Kadang kalau untuk menerima nikmat kita lapang hati. Tapi tak siap menerima nikmat orang lain. Dan kita tiap hari membaca doa itu. Dalam ayat, satu surat, habis subuh sekali, habis isya sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jagalah kami dari penyakit orang yang dengki ketika dia mendengki. Namanya siapa? Sebentar ya, kami cari dulu absen. Mohon maaf. Bapak Hasidin. Hasidin itu hasad dengki artinya. Makanya, mohon maaf kalau ada kebetulan Pak Hasidin. Makanya kalau mau ngasih nama jangan asal buka Quran aja. Buka Quran, buka apa? Siapa namanya? Iblis. Alhamdulillah. Carilah nama yang bagus-bagus. Pas terbuka, Allahus Somad, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati selalu berzikir supaya dia bisa menerima nikmat orang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Besok pagi sampai ke kampus nampak motor baru. Motor siapa tuh bro? Itu motor kawan kita. Baru motornya, iya. Langsung untuk mengobati hati. Ingat ceramah Ustaz Somad. Subhanallah. Memang bunyi tasbihnya sama, tapi keluarnya beda karena gigi rapat. Lapangkan hatimu supaya renggang gigimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari libur, hari Ahad, undangan walimah, undangan akikah, undangan makan-makan, sampai di tempat undangan makan-makan pulang bekunang-kunang. Datang bapak karena cinta kepada ibu, dipanggillah dokter puskesmas. Assalamualaikum bu, dokter puskesmas. Ya, tolong datang ke rumah bu. Kenapa? Ini istri saya ini nggak tahu bekunang-kunang tadi pandangannya. Dibawa dokter puskesmas lah balonku berwarna hitam. 180/170. Pak, istrinya jangan bawa jauh-jauh ya. Kenapa? Nanti ngurus jenazahnya payah. Ibu ada makan daging kambing tadi? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Sop kambing? Nggak ada. Gulai kambing? Nggak ada. Ternyata bukan salah kambing. Salahnya apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan yang pakai gelang besar itu pun pas mau nyendok gulai itu, apalah salahnya sendok biasa aja. Ini mau menunjukkan, panas ya, panas. Atau buka kancing. Tidak semua orang bisa berlapang dada menerima nikmatmu, saudaraku. Hati-hati juga perampok sekarang krisis ekonomi. Sedangkan engkau saudaraku yang menjadi yang melihat, yang memandang, tidak semua juga gelangnya itu asli. Kan dua kali kita rugi. Yang pertama gelangnya gelang orang, yang kedua imitasi pula. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu tidak terjadi di Kaju. Karena di Kaju ini orangnya hatinya bersih-bersih semua. Memang dulu ada orang yang hatinya busuk, sakit hati, udah mati. Yang ada nih sekarang semua orang-orang yang soleh-soleh, baik semua insya Allah. Pergi ke bank Aceh. Sampai ke bank Aceh jumpa. Kau ngapain? Aku mau store berangkat haji. Apa? Berangkat haji? Kau sendiri apa sama keluarga? Aku sendiri, istri sama anakku nggak ikut. Alhamdulillah. Untung kalau sempat dibilang kawan itu, aku berangkat, biniku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat. Mati kontan. Kenapa kita tidak melapangkan hati, mensyukuri, ikut senang dengan kebahagiaan orang lain? Kau mau kemana? Aku berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itulah baiknya kalau senang nengok kawan berangkat. Tapi kalau orang tak senang, kau mau berangkat haji ya? Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa menunaikan haji ke Baitullah. Nanti bulan Februari ada umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Berangkatnya tanggal 14 Februari sore. Habis mencoblos langsung berangkat. Ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang tidak senang melihat nikmat orang lain, itu masalah dia di kepala, di hati, di mata, atau di kaki. Masalahnya di akidah. Karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Berarti dia tidak setuju dengan Allah. Berarti dia murka kepada Allah. Layakkah kita murka kepada Allah? Tidak, saudaraku. Maka perbaiki akidah kita. La ilaha. Tidak ada yang memberi
kecuali Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang mengangkat derajat dia. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu Tengku Padel Rahmi itu kawan Ustaz Somad. Oh kawan saya itu, senior saya, kakak kelas saya. Kabarnya di antara 4 orang DPD dia yang suaranya sampai 250.000 orang hampir. Betul? 4 orang satu Nangro Aceh Darussalam ini yang diutus menjadi senator perwakilan dari Aceh menjadi anggota DPD di Senayan. Itu hebat betul Pak Ustadz. Saya ikut senang walaupun beliau mendapatkan kehormatan. Kenapa? Beliau adalah santri, beliau alumni Al-Azhar, beliau alumni Dayah Pondok Pesantren. Saya ikut bahagia karena sama-sama berjuang. Bedanya saya berjuang melalui tablik akbar, ceramah. Beliau berjuangnya melalui parlemen. Apa pula parlente? Melalui parlemen. Mahasiswa yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam ditanggung beasiswanya selama 4 tahun, selesai dari Al-Azhar Kairo diberi tiket pulang ke Banda Aceh, ditanggung oleh APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ustaz Abdul Somad bisa mencarikan duitnya? Tak bisa. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang membuat perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanon. Kanon itu yang buat siapa? DPRA, DPRK kalau di kota, DPRA kalau di provinsi, DPR RI kalau di pusat, DPD kalau senator. Ini dakwah kekuasaan. Tidak boleh ada bank konvensional di bumi Aceh. Apa itu? Ular. Tidak boleh. Tengoklah sayangnya panitia nih ke saya. Nampaknya lipas dibunuh. Coba kalau dibiarkan aja tadi. Masuk ke celana saya, melompat saya. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Keluar besok berita, Ustaz Somad dikaju kerasukan. Disangka orang kerasukan setan, rupanya kerasukan lipas. Coro, saudara yang sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa tidak semuanya dakwah itu hanya sekedar khutbah, ceramah. Siapa yang berdakwah? Ustaz Somad. Mereka saudara-saudara kita yang ada di DPD, DPRK, DPRD, DPRA, DPR RI, mereka juga sedang berjuang, memperjuangkan. Tidak boleh ada bank konvensional di Aceh. Semuanya mesti bank syariah. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Aceh Syariah. Itu yang berjuang siapa? Yang berjuang adalah alim ulama, para abu, para abi. Abu-abi Tengku di Dayah, di pondok pesantren. Tapi ada di parlemen membuatkan perda, peraturan daerah, berdakwah dengan tanda tangan. Itu juga bagian dari cinta. Supaya jangan sampai ada saudara kita di Aceh makan riba, makan Ustaz Somad, apa enaknya di Aceh Pak Ustaz? Enaknya di Aceh, enaklah pokoknya. Banyak keindahan-keindahan, alamnya indah, jamaahnya taat beragama, religius, semua orang berjilbab, pramugari yang tak bertudung pun tiba-tiba syar'i. Tak bertudung pramugari dari Jakarta, tapi kalau udah mau mendarat di Banda Aceh, langsung tiba-tiba. Ya akhi, ya ukhti. Begitu keluar, ya almarhum, ya almarhumah. Bapak-bapak, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Dandim, Danrem, dan Ramil, Panglima, bertugas kalian dari ujung Sumatera sampai ke timur Indonesia. Beda kalau kalian bertugas di Aceh. Pertama, kalian selamat dari melihat rambut perempuan. Betul? Kalian selamat dari riba. Kenapa? Karena di sini tidak ada konvensional. Siapa yang berjuang memperjuangkan itu semua? Itu perjuangan bersama. Apakah yang di Dayah lebih mulia? Apakah yang ceramah lebih mulia? Apakah yang khutbah lebih mulia? Apakah yang di parlemen lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu.
Doakan supaya bapak-bapak DPRK, DPR A, DPR I, DPR banyak kali. Semuanya mudah-mudahan beramal karena Allah. Lillahi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sayangnya Nabi itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga sampai kepada bina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lalat. Lalat ini mengganggu ibu tidur siang. Asal tidur siang, lalat. Ibu dendam, ambil sapu lidi, tangkap lalat. Begitu ada lalat, tangkap, pukulnya tak kuat, pukul pelan aja. Lalat itu pun pening-pening lalat. Tangkap lalat. Hari pertama cabut sayapnya 1. Hari kedua cabut sayapnya 2. Habis itu lepaskan. Lalat kasih tahu sama kawan-kawan kau yang lain, jangan masuk ke muncung aku ya. Apakah boleh? Enggak boleh. Karena dalam Islam diajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, pukul sekali mati. Enggak boleh menyiksa binatang walaupun lalat. Digigit kalajengking, dendam kesuman. Awas kalajengking, tangkap, cabut ekornya hari ini. Besok celupkan ke dalam minyak. Keluarkan lagi. Rasakan sakitnya minyak tuh. Enggak boleh. Masuk ayam ke rumah. Sakit hati sama ayam. Awas kau ayam. Nanti dekat bulan puasa aku tangkap, aku sembelih kau pakai pisau tumpul. Enggak boleh. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu. Sembelih dengan tenang. Pak Ustadz boleh bertanya? Pak Ustadz boleh. Kalau menyembelih suami dengan tenang gimana Pak Ustadz? Oh jangan. Ini ibu ini main-main sembelih aja. Enggak boleh sembelih bu. Kalau mau suntik mati sekalian. Jangan. Nauzubillah. Pak Ustadz, suami saya ini enggak sholat, main judi online, chat online, di handphone tuh gambar cewek semua. Doakan aja mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tengok macam Fir'aun, lama-lama kan tenggelam juga dia di Laut Merah. Terkejut saya. Ini namanya Tengku Muhammad Fadilah, alumni Al-Azhar dari Dayah, pesantren Riyadh, melanjutkan ke Al-Azhar. Ini pun wajahnya banyak juga di baleho, calon DPRK. Mudah-mudahan sampai niat baiknya. Oh, udah dapat kartu kuning saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat kabar di daerah Kaju ini, daerah sini ada kubur massal saudara kita syuhada yang gugur mati syahid waktu tsunami, betul? Dalam kunjungan ini saya belum bisa datang mengunjungi karena jadwalnya padat sekali. Saking padatnya bernapas pun susah. Panjang umur sehat badan, di waktu kesempatan lain kita akan sama datang membuat ziarah tabligh akbar insya Allah. Panjang umur, nanti akan diatur jadwalnya oleh Ustadz Muhammad Fadilah, Ustadz Nazar dan Ustadz Fadil Rahmi insya Allah. Amin ya Rabbal. Renungkan betul malam ini. Bayangkan 19 tahun yang lalu, bagaimana tiba-tiba air itu naik ke atas. Ustadz tak usahlah ceritakan tentang itu ke kami, karena yang mengalami kehilangan itu kami. Of course. Yang merasa kehilangan itu saudara-saudara saya.
Saya diundang waktu itu, saya sedang di Maroko. Saya sampai di Maroko tanggal 24 bulan 12 2004. Tanggal 25, tanggal 26 kejadian. Begitu saya masuk ke kampus Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat, semua dosen-dosen, mahasiswa, pegawai datang mengungkapkan bela sungkawa. Abdul Somad kami turut berduka cita, Abdul Somad kami turut bersedih. Begitulah mereka merespon kejadian yang terjadi. Ternyata sekarang sudah 19 tahun lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil iktibar pelajaran dari itu semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang rupanya baru ini nengok jam, sudah jam 11. Ini sudah keluar dari kode etik. Berarti saya sudah berdiri 75 menit. Padahal di mana-mana saya tausiah 60 menit. Lewat 75 menit, mestinya jamaah ngasih tahu, waktu habis. Kenapa mereka tidak kasih tahu waktu habis? Karena mereka sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih tahan? Berdiri kita sama-sama ini 1 jam lagi masih kuat? Saya tak kuat. Karena besok pagi masih ada 2 acara lagi. Habis itu acara tabligh akbar. Habis tabligh akbar saya pun pulang. Pesawatnya tidak pula ke Pekanbaru, lewat dari Aceh, melewati Pekanbaru, Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta baru balik lagi ke Pekanbaru. Kalau mau turun di Pekanbaru, siap-siap terjun payung. Mudah-mudahan walaupun berpisah, kita semua selalu dalam kebaikan. Allah menjaga kaju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita soleh dan solehah penghafal Quran diselamatkan dari riba, zina, dan narkoba. Syuhada kita yang sudah meninggal dunia, keluarganya dijadikan keluarga yang sabar, diberikan kekuatan iman dan Islam. Para abu, para abi, para alim, para ulama kita disehatkan, kita dapat barokah ilmunya. Disampaikan Allah niat baik Tengku Fadil Rahmi, disampaikan Allah niat baik Tengku Nazarudin Yahya, disampaikan Allah niat baik dari Tengku Muhammad Fadilah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jaga akidah agama anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami semua dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala silap salah kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Kaju, jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ja'alna muqimas salah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina
Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang nanti di padang mahsyar, berkasih sayang di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin bersama nabi-nabi, was-siddiqin bersama orang yang benar, was-syuhada bersama orang mati syahid, was-salihin bersama orang yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Mari kita support pembangunan Masjid Al-Maghfirah Habib Cikaju melalui nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Kirim transfer ke nomor 725-451-7407. Bagi yang belum bisa mengirimkan uang, kirimkan cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki, dan gigi emas. Jangan disimpan, karena nanti kalau ibu mati diambil suami untuk kawin lagi.